terhormat Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa UT dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Sutriani, NIM 859693605, UPBJJ UT Palu, Prodi PGSD S1, semester 6. Saat ini saya akan melakukan penelitian di tugas 3 ini dengan judul Pencemaran Lingkungan, Pengaruh Deterjen pada Tumbuhan Bercambah Kacang Hijau. Nah, alat-alat yang akan saya gunakan pada penelitian ini yakni bahan utamanya ada kacang hijau yang sudah direndam dan ada kapas, ada tempat pengaduk deterjen, ada ballpoint, penggaris, dan bahan deterjen. Dan sebelah kiri saya ada tempat untuk mengukur air deterjen dengan ukuran-ukuran tertentu yang sudah saya tulis di sini. Sebelah kanan saya ada tempat atau wadah cup plastik untuk memberikan kacang hijaunya di tempat ini agar mengetahui kecambahnya tumbuh atau tidaknya. Nah, dengan demikian ada pula air yang akan digunakan untuk memberikan deterjen atau menempatkan deterjen di dalamnya. Oke, langkah pertama, kita taburkan deterjen ini ke dalam wadah ini kurang lebih 1 liter air. Kemudian kita aduk. Nah, setelah kita aduk, mari kita tuangkan ke ukuran 50%. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita tuangkan air murni dan kita tuangkan lagi ke ukuran 25%. Selanjutnya lagi ke ukuran 12%. Jangan lupa kita tambah air murni lagi. Kita tuangkan lagi ke ukuran 6,25%. Yang terakhir ukuran 3,10%. Kita beri air kembali. Nah, ini kita simpan. Ukuran 100%. Ini digunakan untuk air murni ya, atau air kontrol. Setelah cup terisi dengan air deterjen yang diukur dengan beberapa pasien ini, kita buka kapasnya untuk disimpan di cup. Guna menyimpan kacang hijau atau benih kacang hijau. Di sini aku tulis dengan tulisan C
25%, C 50%, C 25%, D 12,5%, dan seterusnya. Untuk mengetahui jumlah persen-persen pada air yang akan dituangkan. Kapas-kapas ini yang akan menyerap air-air yang mengandung deterjen atau menjadikan air kontrol. Nah, setelah terisi kapas-kapas ini, mari kita tuangkan benih kacang hijaunya yang sudah direndam sedikit demi sedikit. Setelah itu, kita masukkan air 50% deterjen ke tempat. Ini ukuran D. Kita berikan 5 sendok ke dalam wadah 50%. Simpan. Dan yang A adalah tempat untuk kontrol ya. Mohon maaf. Yang A kita berikan dulu kapas. Dan kita berikan benihnya kacang hijau. Dan air kontrol. Lanjut ke C, ukuran 25%. Kita tuangkan lagi 5 sendok. Jangan lupa kacang itu di dalamnya diratakan ya. Lanjut ke D, 12,5%. Dan lanjut lagi ke E, 6,5%. Terakhir 3,10%. Baik. Baik, semua benih kacang hijau sudah kita masukkan ke dalam wadah dan yang tercantum persen-persennya sampai ke tempat wadah yang tercantum persen kontrol yaitu 100%. Sehingganya
Kita akan menantikan kembali penelitian ini hari kedua. Apakah yang akan terjadi ketika benih-benih kacang hijau ini sudah diberikan air deterjen? Apakah dia akan berkecambah ataupun tidak dengan pengaruh lingkungan deterjen ini? Oke, kita tunggu besok hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusimpan di kedap udara dan ku bedakan antara yang 100% air kontrol dengan air deterjen. Kita tunggu besok ya. Ini penampakan pengamatan hari kedua untuk pencemaran lingkungan terhadap kecambah kacang hijau. Nah, kita lihat yang 100%. Yang 100% banyak yang tumbuh ya. Banyak yang berkecambah kecil, masih kurang lebih 0,5 cm. Ini yang di pagi hari. Dan yang 50%. 50% masih kosong, belum ada yang berkecambah. Namun ada yang mulai pecah. Dan yang 25% hampir mirip, namun sudah ada yang berkecambah sekitar 4 biji, 25%. Dan yang 12,5% ada pula yang sudah berkecambah. Kemudian yang 6,25% sudah pecah dan berkecambah pula. Yang terakhir yang 3,10% dengan memiliki kadar air deterjennya sedikit, maka kecambahnya pun lumayan banyak. Kita lihat lagi untuk satu hari besok gimana perkembangannya. Oke, kita tunggu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang terhormat dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saat ini kembali lagi dengan saya Sutriani, NIM 859693605 untuk tugas yang ketiga dengan judul pencemaran lingkungan, pengaruh limbah cair deterjen terhadap pertumbuhan perkembangan kacang hijau. Saat ini saya ada di tahap terakhir, yaitu memberikan atau mengemukakan hasil dari pengamatan selama 2 hari ini ketika limbah cair deterjen itu digunakan untuk pertumbuhan kecambah kacang hijau. Oke, saya akan presentasi hasil yang saya dapat saat penelitian. Ini saya mulai dari A, 100% atau air kontrol. Hasilnya yaitu kecambah akan tumbuh dengan sempurna. Semuanya tumbuh berkecambah, daun terbuka dan mempunyai daun pucuk. Kemudian yang aku beri air deterjen dengan 50%, kadar 50%, kacang hijau tidak akan tumbuh dengan sempurna, bahkan tidak ada satupun yang tumbuh. Dan yang 25, kacang hijau hanya membuka kulit, dan akarnya tumbuh hanya 2. Kemudian yang 12,5 ini pun mirip dengan yang ukuran 25%. Kecambahnya sedikit ya, 6,5 atau 6,25%. Dan yang terakhir kadar deterjen 3,10% memiliki kecambah
mampu berkecambah, namun tidak bisa sempurna. Dia ada hitam-hitamnya. Oke, ini tadi hasil-hasil yang saya peroleh dari beberapa hari ini untuk pengaruh limbah cair deterjen terhadap pertumbuhan perkembangan kacang hijau. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi larutan deterjen terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau, menentukan konsentrasi deterjen yang paling penghambat pertumbuhan. Jadi kesimpulannya, ketika pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau ini memiliki kadar banyak deterjen atau air limbah deterjen, maka konsentrasinya akan semakin menurun. Tidak baik untuk perkembangannya atau pertumbuhannya dalam berproses berkecambah, dan hasil yang diperoleh pun negatif. Artinya kecambah tidak akan tumbuh, kecambah akan menghitam, kecambah akan mati, dan lingkungan di sekitarnya menjadi kuning karena pengaruh dari air limbah deterjen tersebut. Dengan demikian selesailah penelitian saya pada tugas 3 ini. Semoga bermanfaat dan hasilnya memuaskan serta mencapai apa yang menjadi tujuan dari tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.